Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang Sugeng Rawuh di pojok kota Kretek. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek bersama centininews.co.id. Kita akan mencoba memahamkan masyarakat melalui dialog. Kita sudah hadir Kang Sururi Mujib. Ya, sudah beberapa kali kita ketemu ya, Terima Kang Sururi. kasih Mas Fikri ya. Sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin di era 2021 mungkin sudah mendekati juga musim-musim penjaringan siapa nanti yang akan maju menjadi kandidat pemimpin Kudus ya. Iya. Barangkali mungkin incumbent punya kepentingan Ya juga. pasti kalau punya kepentingan Makanya itu. di APBD 2021 ini muncul anggaran untuk belanja publikasi eh, yang cukup fantastik. Jadi kita berhusnudon saja bahwa dana sebesar itu memang untuk mensosialisasikan program-program keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kudus kan begitu. Akan tetapi mungkin di sisi lain ya tentu di pemerintahan yang dulu memiliki media publikasi sendiri yang itu dibangun sebenarnya tujuannya juga untuk mensosialisasikan program-program pemerintah ya. Sebut saja 2 Videotron yang dibangun miliaran rupiah, akan tetapi Mangkrak. sekarang belum berdaya guna dan berhasil guna maksimal. Jadi ketika mungkin kita bicara tentang memaksimalkan Videotron itu bisa di digunakan sesuai dengan tujuan awal membangun. Kemudian tempat-tempat koran yang ada di 27 Digital. titik ini juga tidak dimaksimalkan oleh pejabat yang sekarang. Seharusnya kita patut memberikan penghargaan kepada pemerintah yang dulu melalui mungkin OPD yang bersangkutan bahwa untuk meminterkan masyarakat ini dengan cara seperti ini. Cuma tidak bisa dilanjutkan. Dulu setiap hari ada gonta-ganti media ditempelkan, nanti besok diganti yang baru dan lain. Itu jalan. Akan tetapi kenapa sekarang tidak jalan dan cenderung memilih kegiatan yang lain gitu. Kang Sururi melihatnya seperti apa? Terima kasih Pak Fikri yang sudah mengundang kami untuk diajak berbicara terkait dengan kondisi Kudus, terkait dengan kehumasan atau publikasi atau dalam hal ini adalah di Dinas Kominfo Kabupaten Kudus. Hmm. Pertama, kami menyoroti bahwa Dinas Kominfo Kudus ini miskin inovasi terkait dengan bagaimana mempublikasikan Kudus ke masyarakat secara Hmm. luas. Hmm. Kenapa saya katakan miskin inovasi? Karena ternyata Dinas Kominfo kemarin dikalahkan oleh OPD yang mendapatkan penghargaan terkait dengan Hmm. inovasi yang ada di pemerintah Kabupaten Ah. Kudus. Nah, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, sebetulnya belanja untuk kehumasan dalam hal ini untuk iklan, untuk reklame, pembuatan film, pemotretan segala macam. Tahun 2021 itu angkanya kan cukup fantastis. Bagaimana tadi Mas Fikri Hmm. sampaikan, angkanya sampai 10,4 miliar Bang Fikri. Dari Iya, Bang. angka 10,4 miliar ini ternyata yang besar itu nanti digunakan untuk iklan di media cetak. Hmm. Pertanyaan kemudian adalah, Di era sekarang. di era sekarang ini apakah efektif iklan di media cetak yang ada di KPP Kudus? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, berapakah ya masyarakat Kudus yang hari ini berlangganan
media cetak atau membeli media-media cetak mainstream yang ada. Yang saya tahu yang langganan media cetak sekarang adalah di instansi-instansi Ya, pemerintah, kantor karena di wajib ya. kantor karena ya wajib dalam tanda kutip Hmm. ya, wajib dalam tanda Artinya kutip. bisa dipertanggungjawabkan, bisa di LPJ-kan. Bisa di LPJK. Inilah menjadi problem bagi Hmm. kami. Di era digitalisasi Digitalisasi, seperti ini ternyata Dinas Kominfo masih mengandalkan. mengandalkan media cetak untuk pasang iklan. Nah, pasang iklan ini pun saya pertanyakan kembali, Mas Fitri. Hmm. Pertanyaannya gimana? Pertama adalah eh, apakah selama ini Dinas Kominfo pernah melakukan survei terhadap oplah ya yang Hmm. ada di masing-masing penerbit khususnya di media cetak di Kabupaten Kudus ini? Berapa sih masyarakat Kudus yang hari ini yang betul-betul pegang media cetak itu? Kok tiba-tiba menganggarkan 7,7 miliar untuk pasang iklan di situ? Yang kedua, selama ini iklan-iklan yang ditayangkan melalui anggaran publikasi di Dinas Kominfo, itu iklan sifatnya adalah bukan membawa Kudus ke masyarakat luas, tetapi hanya menayangkan aktivitas rutinitas. Hmm. Yang Aktivitas rutinitas yang baik yang dilakukan oleh katakanlah pejabat PLT Bupati, kemudian pejabat di legislatif, di pimpinan DPRD dan seterusnya itu kegiatan-kegiatan yang menurut kami tidak memberi edukasi kepada masyarakat tapi hanya menginformasikan kepada masyarakat. Iki loh yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui media cetak. Padahal menurut saya iklan yang penting itu adalah bagaimana membawa Kudus keluar daerah Kudus. Kudus sudah punya inovasi ini loh. ya minimal ada target menggait Nah, investor. termasuk menggait investor. Karena apa? Promosi Kudus bukan promosi pejabat itu loh. Ya. Kalau promosi pejabat ini gampang sekali. Jalan baik. Tugasnya pejabat di Kudus membuat jalan baik. Ada anggarannya seperti itu. Tugasnya pemerintah Kabupaten Kudus adalah membangun dan itu sudah disediakan anggarannya. Kalau tidak bisa membangun berarti mereka dianggap tidak mampu melakukan tugas. Bukan prestasi membangun bukan prestasi. Ya artinya bisa dikategorikan bahwa menganggarkan publikasi yang nilainya miliaran rupiah, kemudian materinya hanya untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan di rumahnya sendiri. Ya, Ini tidak akan bisa cukup efektif dan efisien untuk menggait, outputnya sangat minim. Kemudian ya bisa dikategorikan ketika seperti ini tidak akan bisa berdaya guna dan berhasil guna maksimal. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat tentunya kan begitu. betul. Makanya saya tadi diskusi banyak terkait dengan persoalan Kudus. Kita bicara ekonomi makro. APBD kita 1,8 katakanlah efektif 1,8 triliun. Itu mampu nggak mengurangi angka kemiskinan? Kalau mampu berapa persen angka kemiskinan Kudus menjadi berkurang? Itu yang pertama. Mampu nggak anggaran 1,8 miliar itu untuk mengurangi angka pengangguran? Berapa persen kalau mampu mengurangi angka pengangguran? Nah, bicara itu nanti kan tugasnya Kominfo untuk menjual Kudus supaya apa? Bagaimana supaya pengangguran berkurang? Ya mempromosikan supaya investor bisa masuk, orang-orang yang ingin menanamkan investasi masuk, UMKM-nya lebih bergeliat lagi untuk produktif kan seperti itu. Bukan mengiklankan kegiatan rutinitas pejabat Kudus. Jadi bisa dikategorikan bahwa menganggarkan dana publikasi yang nilainya cukup fantastis di Kominfo melalui OPD Kominfo ini bisa dikatakan tidak memperhatikan skala prioritas ya Pak Sururi. Ya, artinya tidak dalam kategori mendesak. Toh kita punya Videotron, kita punya tempat-tempat papan baca yang
totalnya juga cukup. Nah, itu Sebe kalau saja diberdayakan akan lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk sebetulnya kalau sosialisasi gitu loh. kemudian itu ada sarana untuk publikasi eksistensi kegiatan Ya pemerintah itu internal, cukup, internal cukup, tidak harus internal. melalui iklan di media. Ya. Ada Videotron di Tanggulangin, Hmm, ada Videotron di Balai Jagong, kemudian ada 27 desa yang sudah ada papan baca. disiapkan papan baca untuk mencerdaskan Hmm, masyarakat. Sebetulnya itu bisa kalau hanya untuk ya mempublikasikan sosialisasi lah kerja-kerja program pemerintah. pemerintah. Bagi saya, anggaran publikasi besar gak apa-apa, tetapi ini harus punya impact, punya dampak, Outputnya jelas. punya jelas, Hmm, punya outcome, punya nilai hmm, manfaat. Kalau ada orang yang menganggap bahwa publikasi ini berbasis proyek, itu bisa dibenarkan menurut saya. hmm, Bisa dibenarkan. Alasannya apa? Mudah sekali argumentasinya. Karena yang dipublikasikan hanya itu saja. hmm, Kemudian medianya juga seperti itu. Bahkan saya ada informasi, ada satu media itu dapat jatah iklan itu 1 tahunnya itu 1, lebih miliar. Ini kan menjadi problem bagi saya. karena media juga banyak sekali. Media banyak sekali. Maksud saya ya harus berbasis keadilan dan materi iklan itu yang penting, materi Hmm, iklan. Jangan, saya pernah mengkritik karena kepala dinas kominfo dulu kan pernah kerjasama dengan Pemkab dengan kapasitas sebagai ketua persatuan apa ini Menhua Kabupaten hmm, Kudus. hmm, Ketika itu saya kritik habis-habisan itu. hmm, Foto kepala dinas pakai baret Menhua, jabat tangan dengan PLT PLT. Bupati, kemudian diiklankan besar-besaran dan semua Hmm, media dapat iklan itu. Berapa puluh juta satu media itu? hmm, Apa nilainya, apa efeknya, apa fungsinya hmm, itu diiklankan seperti itu? Nggak punya efek apa-apa. Saya tantang kepala Dinas Kominfo untuk bicara kehumasan, publikasi. Saya tantang kapan berani berhadapan dengan saya untuk ayo adu argumentasi terkait dengan proses periklanan itu gitu, Mas Fikri. terkait dengan penerima pekerjaan perusahaan media tentu ada klasifikasi kan gitu Pak Suroni. Ya, Artinya tidak semua yang mengatasnamakan media kemudian mendapatkan manfaat karena menurut referensi bahwa media tersebut, perusahaan media tersebut harus pula terverifikasi oleh Dewan Pers. Ya. Jadi tidak sembarangan media ini bisa menikmati pekerjaan publikasi. Menurut Pak Sururi terkait dengan keputusan memilih media ABC yang mendapatkan asupan. kalau menurut saya selama itu medianya bisa dipertanggungjawabkan, ada medianya, tidak fiktif dan memang setiap hari dia tayang, bagi saya itu tidak ada persoalan apakah dia dapat atau tidak. Yang penting kan eksistensi sebuah media, Hmm. eksistensi sebagai media. Apalagi hari ini media sosial kan sangat banyak. Bahkan kalau kita melihat channel-channel YouTube yang dimiliki oleh TV-TV personal, itu kan banyak sekali gitu Hmm. loh. Ada subscribe-nya itu kan luar biasa. Ini juga banyak iklannya. Artinya apa? Hmm. Ternyata iklan di situ juga boleh. Hmm. Apalagi media yang memang dibaca masyarakat, dilihat masyarakat, didengarkan masyarakat dalam rangka apa? Menginformasikan terhadap kondisi yang terjadi, kondisi yang ada, baik itu kondisi yang baik maupun yang buruk, seperti itu. Ya. Mungkin terkait dengan keputusan untuk menunjuk perusahaan media ini yang dapat sekian. Perusahaan media ini dapat sekian. Yang ini hanya layak dapat sekian. Kabarnya untuk menentukan besaran anggaran itu dihubungkan dengan feedback atau cashback. Sejauh yang dipotret Kang Sururi, aroma transaksional bagi-bagi cashback dan feedback ini benar-benar nyata atau
hanya mungkin sengaja dihembuskan orang-orang yang mungkin ya tidak senang, atau bahkan mungkin ada oknum perusahaan media yang kebetulan tidak Kejahatan. tidak kebagian, Bagian. kemudian gembor-gembor. Yang dipotret Kang Sururi seperti apa ini? Jadi aroma adanya cashback dari dulu memang sudah kedengaran Hmm. di telinga masyarakat. Bukan hanya saya, banyak masyarakat. Bahkan kadangkala ketika pihak bagian iklan di sebuah media itu menawarkan iklan ke beberapa instansi juga biasanya ada diskon. Jadi bahasanya bahasa diskon. Hmm. Diskonnya 30%, ada 35%, 40% dan seterusnya. Bagi kami itu wajar manakala memang ada sebuah kewajaran. Hmm. Tetapi kemudian kalau ini aromanya adalah aroma dugaan gratifikasi oleh sebuah institusi media terhadap pejabat, katakan seperti itu, ini yang kita sayangkan. Ini yang kita sayangkan dan itu tidak boleh, sebetulnya nggak boleh. Iya. Gratifikasi itu kan di atas 500.000. Ketika sudah mencapai 500.000, 550.000 ya sudah dikatakan gratifikasi dan itu harus dilaporkan. Nah, hari ini memang dugaan-dugaan itu ada, Kang Fikri, hanya saja tentunya yang tahu persis adalah yang punya media dan yang memberi iklan. Makanya saya tantang sekarang. Sekarang ayo buka-bukaan Dinas Kominfo, ya. Misalkan media A mendapatkan jatah alokasi 1, sekian miliar. Itu berapa kali tayang, berapa kolom halaman, kemudian eh, waktu-waktu tertentu dan halaman juga mempengaruhi. Kadang-kala Iya. halaman pertama dengan halaman belakang itu beda. Berbeda kasta ya. Apalagi kalau halaman tengah. Nah, ini Hmm. kadang-kala yang tidak diperhitungkan. Hmm. Kadang-kala wes yang penting kok satu lembar kok halaman tengah. Oh, harganya sama dengan halaman depan. Iya. Seperti itu. Artinya di samping setiap media ini punya tarif tersendiri per kolomnya, juga sangat mempengaruhi layout Ya. di belakang atau di tengah, full color atau tidak, ini semua ada kalau Ada secara nilainya. ada nilainya. Ada Dan nilainya. kalau misalnya cashback atau feedback yang lazim ini sah-sah saja kan begitu. Hanya saja kadang-kadang ketika kemudian cashback dan feedback itu dikomunikasikan di awal sehingga pembagiannya ini sering tidak adil. Ada perusahaan media yang memborong hampir separuh dari jatah dana publikasi. Ada yang memang media ini sama sekali tidak kebagian. Ini sangat ironis tentu ketika kita bicara tentang aroma transaksional itu semakin menjadi nyata kan begitu. Kang Sururi, sebenarnya seperti kami yang ada di media online dengan mengusung acara podcast atau dialog interaktif seperti ini yang paling layak diberikan porsi anggaran, karena memahamkan masyarakat dengan dialog dan diskusi seperti ini cukup efektif dan efisien daripada ya tidak bermaksud menyandingkan ya. Sekarang kita fair aja lah, misalnya media cetak dari jumlah oplah, kemudian pelanggan di kabupaten ini, terus nek wis dadi pelanggan ku kira-kira dadi pembaca yang baik atau tidak, ini kan kita akhirnya kan berapa puluh ribu publikasi itu dibaca oleh pembaca. Kalau di online seperti ini kan ditonton sekian puluh ribu dan lain-lain kan begitu. Sebenarnya
kita juga sebenarnya layak juga diberi asupan seperti itu kan begitu. Makanya dari tadi saya sampaikan, Hmm. sebetulnya apapun bentuk media itu, selama itu menginformasikan, menyampaikan, ya kan, mendistribusikan sebuah berita dan mentransformasikan, bagi kami itu punya hak yang sama untuk mendapatkan iklan-iklan itu. Yang penting ya tadi itu ada bobot kualitas iklannya seperti Ya, itu. yang penting itu adalah ketika mengkonsep sebuah iklan atau Ya. sebuah advertorial ini input dan outputnya itu harus jelas bahwa ketika kita menayangkan kegiatan pemerintah daerah seperti ini yang akan kita dapatkan adalah ini harus jelas sehingga ketika kemudian dianggarkan lebih akan bisa berdaya guna dan berhasil guna maksimal kan begitu. Dan di sini ternyata gini Mas Fikri, Hmm. apalagi media-media online seperti ini, radio saja. Hmm. Radio itu sudah punya porsi anggaran 25 juta ini untuk tahun ini. Satu kali itu 25 Satu juta. kali ya. Ini ada data yang kami dapatkan, data bisnis blocking time radio itu satu kali tayang itu 25 juta. Sekarang pertanyaan kemudian adalah hari ini siapa yang mendengarkan radio itu? Ya. Kalau teman-teman yang punya media online seperti Centeninho, ada yang lain-lain katakan seperti itu. Ini kan sudah jelas setiap hari dia mempublikasikan hal-hal yang sifatnya perlu disampaikan masyarakat ya. Seperti itu. Dan radio saja yang belum jelas siapa pendengarnya saja dapat kok seperti itu. Ya artinya tanpa mendiskreditkan tentu media-media tertentu kan begitu. Artinya saya katakan dari awal, apapun bentuk medianya, yang penting itu betul-betul punya nilai kualitas dalam mengiklankan sebuah informasi. Layak mendapatkan asupan APBD apa tidak kan begitu. Betul. Jadi gini Kang Sururi, mungkin anggaran ini kan sudah ada. Sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Kemudian di beberapa tahun sebelumnya juga sudah ada. Tentu ada harapan supaya ini tadi tujuan yang baik akan bisa terlaksana sehingga outputnya semua kebijakan pemerintah itu tentu untuk kesejahteraan masyarakat kan. Artinya dari 10, sekian miliar untuk APBD murni di 2021 yang dikelola oleh Kominfo. Barangkali Kang Sururi punya konsep atau punya sumbang saran supaya dana sebesar ini agar bisa berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan rakyat itu, cara membelanjakannya ini harus bagaimana? Kalau saya sederhana saja, berapapun anggaran untuk publikasi gak ada persoalan. Catatannya adalah yang pertama harus iklannya yang berkualitas dalam rangka untuk mempromosikan Kudus sehingga betul-betul mempunyai nilai dampak manfaat terhadap masyarakat Kudus. Apa dampaknya? Pengangguran berkurang dengan adanya publikasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjual Kudus supaya investor mau masuk. Kan seperti itu. Yang kedua, ya kan, silahkan memberikan anggaran publikasi kepada semua media yang ada di Kabupaten Kudus. Semua media yang ada di Kabupaten Kudus kan adil dan proporsional. Tidak harus sama proporsional. Ya kan? Proporsional. Saya pikir itu penting sekali. Jangan sampai karena dekat dengan media A akhirnya media A dapat besar. Karena enggak dekat dengan media B dapat teman sedikit. Ya, apalagi kalau pemilihan dan penunjukan kepada perusahaan media itu didasarkan pada yang mau memberikan cashback lebih awal, paling besar dan bisa dicairkan lebih awal. Nah, kalau sudah ada niatan dari seperti itu, saya pikir justru inilah yang sangat berdosa besar. Dosa besar, kepala dinas harus bertanggung jawab kalau kemudian dari awal niatnya menganggarkan anggaran publikasi besar tapi hanya tujuannya untuk itu. Ya berbasis proyek tadi. Berbasis proyek itulah ya dosa besar. Makanya saya dalam forum seperti ini saya berani menantang kepala dinas Kominfo. Ayo kita buka-bukaan. Kalau saya salah,
nanti saya biar kena Iya, kena kena dampak. dampaknya. Tetapi kalau Kominfo yang salah 7 turunannya dia nanti yang kena dampaknya dari perbuatan yang tidak benar atau dia tidak jujur itu. Saya tantang Iya, seperti itu. Berani apa tidak seperti itu? Itu loh. iya. Jadi paling tidak apa yang disampaikan oleh Kang Sururi melalui podcast di media centininews.co.id ini adalah dalam rangka memberikan evaluasi konstruktif, Ya, saling mengingatkan. Artinya jangan sampai nanti ada persoalan di belakang hari. Sehingga prinsip bahwa katakanlah sekalipun itu pahit nek menowo kena nggo jamu kan begitu. ya. Kalau jamu kan pasti pahit Bang Fikri, Ya, tetapi kan untuk untuk kesehatan, kebaikan, untuk untuk kebaikan. kesehatan. Makanya insya Allah dalam waktu dekat kami mudah-mudahan nanti PPKM-nya tidak diperpanjang, kami akan mendiskusikan secara terbuka, Hmm. diskusi publik terkait dengan anggaran publikasi dan ada anggaran besar yang ini enggak penting bagi kami. Di Dinas Kominfo saya sudah punya datanya, nanti kita diskusikan, kemudian nanti kita hasil diskusi nanti kita rekomendasikan ke PLT Bupati dan TAPD yang lain seperti itu. Jadi paling tidak sudah dianggarkan publikasi ini semua anggaran yang ada ini harus terpublikasikan. Jangan Terpublikasikan. sampai ada seperti kemarin-kemarin itu ada dana siluman, anggaran siluman dan lain-lain kan begitu. Jadi semua diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan itu tadi kan begitu. Terima kasih Bang Fikri. Jadi saya berharap pejabat-pejabat yang dikutus itu kan gajinya udah besar. Tunjangannya Tunjangannya juga udah juga sudah besar. besar. Take-home-nya itu kepala dinas. Kalau full itu sekitar sampai 20 juta. Saya pikir udah cukup lah. Kenapa harus kemudian harus dalam tanda kutip ya, ini harus mencari hal seperti yang dilarang oleh undang-undang. Inilah yang kami berharap termasuk staf-stafnya. Makanya keteladanan pemimpin itu penting bagi kami. Dimulai dari diri sendiri gitu loh. Diri sendiri jangan sampai kemudian uang rakyat itu dipergunakan bukan untuk kepentingan rakyat secara umum, untuk kesejahteraan masyarakat umum, tetapi untuk lagi-lagi untuk kepentingan perutnya pejabat masing-masing. Ini yang harapan kami ke depan seperti itu. Ya, jadi ya paling tidak Dinas Kominfo ini harusnya menjadi pelopor OPD terbaik dibanding dengan OPD-OPD yang lain. Iya, terima kasih seperti itu. Harapan kami seperti itu, Bang. Jadi ya Kang Sururi sebagai aktivis berharap bisa duduk bersama dengan Kepala Dinas Kominfo. Siap. Supaya nanti masyarakat menjadi paham. Artinya Kudus dengan APBD yang mungkin sekitar 2,5 triliun dikurangi mungkin belanja langsung ini sudah hampir sekitar 1,8 triliun tentu sangat ideal ketika capaian-capaian yang sudah dirumuskan dalam mulai dari musrenbang des, musrenbang di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, kemudian disusun KUA PPAS atau mungkin daftar prioritas anggaran, dibahas di Badan Anggaran dan TAPD. Sebagai aktivis tentu banyak yang sudah dicatat dan dipotret. Kira-kira manfaat menganggarkan dana publikasi yang besar itu di tahun anggaran sebelumnya kan sudah dianggarkan besar juga. Ya. Kemudian sekarang dianggarkan besar juga. Kira-kira manfaat langsung yang dirasakan masyarakat menurut Kang Sururi? Kalau pertanyaannya itu saya jawab, saya sebagian dari masyarakat yang ada ketika putus, saya tidak pernah merasakan ada manfaatnya. Kalau iklannya hanya seperti itu loh. Faktanya apa? Ini investor juga jarang mau masuk ke Kudus seperti itu kan. Nah, kalau bicara manfaat
manfaat untuk masyarakat kalau pejabat bagian dari masyarakat, pejabat yang menganggarkan, saya yakin ada manfaatnya bagi pejabat yang Iya. menganggarkan dan pejabat dan orang-orang yang memang hari ini, aktif di media-media yang dapat iklan itu loh. Kalau media yang dapat iklan, kemudian pejabat yang menganggarkan, saya yakin dapat manfaat dari itu. Minimal Setidaknya ada manfaatnya tapi belum berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat semuanya kalau kan begitu. bicara masyarakat umum, saya sebagai bagian masyarakat saya katakan belum ada manfaatnya. Tetapi kalau bicara manfaat untuk mereka, mereka dalam hal ini adalah Iya. pejabat yang menganggarkan, praktisi media, saya yakin ada manfaatnya. Artinya Gitu. kalau dikatakan Kang Sori belum ada manfaatnya itu mungkin di kesempatan lain mesti ada manfaatnya. Betul, betul. Atau mungkin lebih ekstrim dana publikasi itu sama sekali tidak bermanfaat untuk masyarakat kan gitu. Ya, tergantung masyarakatnya siapa dulu iya. seperti itu. Oke Gitu. ya. Jadi dari bincang kita ada beberapa kesimpulan yang sudah kita catat bahwa kita tidak mempersoalkan Dinas Kominfo, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo ini menganggarkan dana publikasi. Yang terpenting adalah dari sisi asas manfaatnya harus diperhatikan, outputnya harus jelas, kemudian distribusi kepada perusahaan media ini juga harus adil, jangan ada dusta Kalau di output antara jelas, Pak, mereka. karena memang ada barangnya. Output itu kan keluaran dari Iya. itu, tapi outcome-nya, Iya. nah yang kita pertanyakan, Yang kita outcome-nya. iya. Jadi ya setidaknya itu masyarakat Kudus dan sekitarnya kita akan terus mencoba menampilkan dialog-dialog yang ya visi dan misinya ini untuk memberikan evaluasi konstruktif terhadap siapapun karena kami berharap bahwa melalui dialog, melalui diskusi ini kami bisa memahamkan masyarakat secara utuh. Hanya saja kami memang ada keinginan ada 2 narasumber, satu yang mungkin menjalankan program itu, satu yang mengamati supaya nanti bisa berimbang kan begitu. Hanya saja kesulitan kami untuk mendatangkan narasumber yang dalam tanda notabene seperti itu tadi juga agak susah juga. Sing paling gampang ya memang seperti kita-kita itu kan gitu. Saya kira itu masyarakat Kudus, terima kasih sudah bersama saya di pojok kota Kretek. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.